wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z. Hari ini kita bakalan bincang-bincang dengan topik yang sangat seru. Kenalin, aku Cinsi. Aku Haya. Kami dari SMA Negeri 1 Gondang Legi. Halo Haya, gimana nih kabarnya? Hai Cinsi, alhamdulillah aku baik banget ya. Dilihat-lihat kayaknya Cinsi lagi seneng gitu, kayak happy banget gitu. Kenapa nih kira-kira? Ya, siapa sih yang gak happy setelah sekian lama di rumah aja, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan bincang secara langsung kayak gini. Bener banget, setelah sekian lama di rumah aja, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Betul. Oh iya, emang selama di rumah aja kegiatan kamu ngapain sih Cinsi? Selama di rumah aja itu aku lebih fokus ke sekolah sih, karena jujur aku shock banget dengan sistem pendidikan kita. Karena kan sistem pendidikan kita berubah ke daring. Tapi dari situ aku bisa belajar banyak hal banget. Salah satunya dampak positif dan dampak negatif dari daring. Setuju banget nih, secara kan selama ini kita sekolah luring, kita sekolahnya langsung tatap muka, pergi pagi pulang sore gitu ya kan? Betul. Tiba-tiba karena suatu wabah, karena suatu virus, kita sekolahnya jadi di rumah aja. Sedih banget gak sih? Sedih banget dong. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kondisi nggak memungkinkan. Kamu kan tadi bilang ya ada sisi positif dan negatif dari daring. Sekarang aku tanya nih, sisi positif dari daring menurut kamu apa? Banyak banget tentunya. Salah satunya aku bisa jadi jago buat manajemen waktu. Karena aku mengikuti kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat di luar sekolah. Salah satunya kegiatan volunteer atau sukarelawan gitu. Tapi tenang aja, kegiatannya dilaksanakan secara online. Wah, keren banget emang ya Kak Cinsi ini. Boleh dong bagi tips and trick atau cara nih biar kita juga jago manage waktu kayak Kak Cinsi. Wah, boleh banget. Salah satunya kalian harus buat to-do list atau hal yang mau kalian prioritaskan. Kemudian cari mana sih kebutuhan yang harus kamu dahulukan atau diprioritaskan. Jadi kamu nggak bakal work overtime deh. Kalau kamu sendiri apa aja sih sukanya, Hai? Kalau aku sendiri nih secara personal ya, aku ngerasain waktu daring makin deket sama keluarga aku. Secara kan kalau di rumah aja kita tuh 24/7 di rumah. Nah, kalau kita luring, kita lebih banyak ngabisin waktu di luar rumah. Betul. Jadi kita ke rumah tuh cuma numpang makan sama numpang tidur ya kan. Iya. Nah, terus selain itu aku juga ngerasain keluarga aku makin ngerti gimana sih perasaan pelajar di masa pandemi ini gitu. Wah, keren banget Haya. Kita kan udah ngomongin sukanya, sekarang kita lanjut ke ngomongin dukanya. Kalau dari kamu, dukanya apa aja sih waktu daring itu? Waktu pertama kali daring nih aku kerasa banget. Buat memahami materi dari yang guru sampaikan itu susah banget. Secara kan kita selama ini sekolah luring, kita kan tatap muka ya, bukan tatap layar. Betul. Jadi kalau kita nggak paham, kita tuh bisa tanya-tanya langsung ke guru kita dari nol sampai bener-bener paham, sampai ke akar-akarnya gitu. Betul. Nah, kalau lewat layar itu tuh susah banget. Selain keterbatasan waktu, juga keterbatasan kuota data. Tapi alhamdulillahnya selama daring pemerintah udah ngasih keringanan buat kita sebagai pelajar dengan memberikan kuota pelajar gitu. Betul. Kalau Cinsi sendiri dampak negatif dari daring tuh apa menurut kamu? Kalau dari aku pribadi, dampak negatifnya itu banyak banget ya, Hai. Salah satunya itu kejujuran di pelajar tuh semakin menurun banget. Karena dilihat-lihat nih, kalau ujian dikit-dikit Google, ulangan dikit-dikit Google, dan masih banyak lagi. Tapi yang lebih parahnya lagi, sekarang banyak banget pelajar yang mulai kecanduan dengan gawai. Padahal kan dampaknya gawai itu sangat-sangat berdampak buat masa depan kita. Bener. Apalagi ada juga yang namanya FOMO, yaitu suatu generasi yang takut akan ketinggalan tren. Waduh, ternyata kalau ditelaah-telaah lagi, ngeri banget ya efek dari daring ini, apalagi FOMO. Tapi untungnya sekarang kita udah memasuki era baru, yaitu era new normal. Dimana era new normal adalah era untuk membuka kembali aktivitas sosial atau aktivitas publik, namun masih dibatasi dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi meskipun kita belum bisa 100% bebas untuk beraktivitas di luar rumah, seenggaknya kita udah mengurangi 50% dampak dari daring, contohnya Betul. FOMO itu tadi. Betul sekali. Tapi awal-awal dari perpindahan dari daring ke luring itu aku benar-benar ngasain takut banget tuh, Hai. Karena jujur berita COVID kan masih simpang siur gitu di internet atau di berita-berita yang lainnya. Dan aku juga takut banget buat interaksi sama orang lain. Tapi
Di satu sisi aku sangat bersyukur banget karena di sekolah kita udah ngadain vaksinasi dari dosis 1 dan dosis 2 untuk semua warga sekolah. That's right, Cincy. Tapi harus diingat ya teman-teman, udah vaksin dosis 1 dan 2 bukan menjadi alasan kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Karena udah vaksin bukan berarti kalian udah bebas dari COVID. Betul banget apa yang disampaikan sama Haya. Jadi new normal jangan disalahartikan ya. Kan kita udah ngomongin new normal nih. Kamu seneng gak sih kalau tiba-tiba kita udah tatap muka dan luring kayak gini? Wah, seneng banget dong pastinya. Secara kan aku juga pengen nih ngerasain gimana sih rasanya jadi anak SMA. Gimana sih pakai baju biru abu putih. Terus kan banyak nih orang-orang yang bilang kalau masa SMA itu masa yang paling seru, masa yang paling indah dan masa yang paling romantis gitu. Jadi aku juga pengen dong ngerasain gimana gitu. Iya, pengen juga kan ngerasain kayak bucin-bucin Iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong soal new normal, sebelum new normal juga Pak Nadiem juga mendesak pemerintah loh agar secepatnya dilaksanakan luring. Karena banyak banget dampaknya saat daring gitu. Salah satunya yaitu banyak banget pernikahan dini. Menurut UNICEF, di riset juga dalam dekade terakhir banyak banget pernikahan dini yang dilaksanakan oleh pelajar karena paksaan oleh orang tua. Miris banget gak sih ya kalau kamu dengar pernikahan dini gitu, apalagi dapat paksaan dari orang tua? Kalau aku personal ya, aku tuh nggak terlalu gimana-gimana nih sama pernikahan dini. Menurut aku nggak ada salahnya pernikahan dini itu, karena mungkin aja mereka lulus SMA nih, lulus SMA terus menikah dan mereka tuh bekerja untuk ngumpulin uang lalu melanjutkan lagi sekolah gitu. Jadi menurut aku pernikahan dini bukan satu-satunya jalan untuk memutus cita-cita para pelajar gitu sih. Tapi gini ya, kalau dipikir-pikir lagi kan pernikahan dini itu dapat paksaan dari orang tua. Tapi kan kalau paksaan bukan pure dari anaknya gitu kan pasti berdampak ke kesehatan mental anak tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi ada benernya juga ya. Maka dari itu Pak Nadiem pengen cepet-cepet dilaksanakan luring. Bener Nah banget. dari sini kita bisa tahu ya, pemerintah itu sangat mengutamakan pendidikan untuk kita. Jadi sebagai pelajar kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh putus asa meskipun udah melalui banyak kesulitan akibat dari pergantian sistem pendidikan di Indonesia. Benar banget tuh teman-teman apa yang dikatakan sama Haya. Jadi meskipun kita berganti dari daring ke luring bukan berarti kita harus patah semangat. Kalian nggak apa-apa capek, kalian nggak apa-apa ingin istirahat, tapi jangan sampai kalian buat putus asa gitu. Banyak banget loh pelajar yang melaksanakan pernikahan dini itu masih pingin belajar kayak kita. Jadi kalian harus tetap semangat dong. Betul banget, kita harus tetap semangat. Tapi waktu kita untuk sharing session kali ini udah habis nih, Cincy. Ya sayang sekali nih guys, padahal kan kita masih ingin sharing tentang new normal gitu. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlambat sama waktu. Gak apa-apa, kita bisa lanjutin di next episode. Oke, kita akhiri. Aku Haya. Aku Cincy. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.